Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 1 September 2021. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, angkat bicara terkait biaya ratusan juta rupiah yang harus dibayar oleh keluarga pasien COVID-19 di Rumah Sakit Columbia Medan. Menurutnya selama ini pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Columbia memang membayar biaya pengobatan sendiri. Orang nomor satu di Kota Medan itu kemudian mencontohkan kasus yang baru-baru ini terjadi di rumah sakit swasta lainnya di Medan, di mana pasien COVID-19 memang harus membayar biaya pengobatan karena ada kesepakatan dengan pihak rumah sakit dari awal. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Rehtin, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Rehtin. Halo Dea. Rehtin, bisa Anda informasikan seperti apa ini awalnya kronologi tagihan pasien COVID-19 hingga 400 juta rupiah di Medan? Baik, pada Juli 2021 lalu ada keluarga pasien yang berasal dari Kecamatan Padang Bola, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara itu dinyatakan positif COVID-19 sehingga dibawa ke Rumah Sakit Columbia Medan. Dan pasien yang bernama almarhumah Ria Angelina Siregar ini dirawat selama 25 hari di Rumah Sakit Columbia yang pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada pertengahan Agustus 2021 lalu. Dan pada saat itu ketika jenazah pasien yang akan dikeluarkan dari Rumah Sakit Columbia Medan ini terkejut. Keluarga pasien mengaku terkejut karena tagihan dari Rumah Sakit Columbia kepada keluarga pasien itu yang mencapai 456 juta rupiah. Dan pada saat itu keluarga pasien mengaku kesulitan untuk mencari dana pembayaran di Rumah Sakit Columbia dan meminta penjelasan dari pihak rumah sakit kenapa biaya tagihan yang seharusnya pasien COVID-19 sepengetahuan mereka itu ditanggung oleh pemerintah tapi bisa mencapai ratusan juta tersebut. Nah, sehingga dari pihak rumah sakit juga telah menemui keluarga pasien dan memberikan penjelasan bahwa biaya ratusan juta rupiah tersebut memang biaya yang dibebankan kepada keluarga pasien karena ada beberapa tagihan-tagihan non medis yang tidak bisa ditanggung oleh Kementerian Kesehatan, begitu deh. Oke, lalu bagaimana dengan tanggapan Pemko Medan dan apa langkah yang dilakukan kepada keluarga pasien? Rehtin. Baik, Wali Kota Medan, Bobi Nasution sendiri telah menyampaikan tanggapan terkait kasus tagihan ratusan juta rupiah ini kepada pasien COVID-19 dan Bobi Nasution sendiri mengatakan bahwa terdapat 105 fasilitas kesehatan di Kota Medan yang melayani pasien COVID-19. Namun mengenai pembiayaan, apakah biayanya ditanggung oleh Kementerian Kesehatan atau pemerintah atau ditanggung oleh pribadi keluarga pasien, itu tergantung dengan kesepakatan antara pihak rumah sakit dan juga keluarga pasien. Karena di Rumah Sakit Columbia sendiri, sepengetahuan beliau mengatakan bahwa pelayanan untuk pasien COVID-19 itu memang sudah ada paket-paket tertentu, sehingga di awal masuk itu keluarga pasien memang sudah diberikan dokumen tertentu yang menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan secara pribadi, begitu. Kalau dari keluarga pasien sendiri, dia mengatakan bahwa mereka belum bisa menerima harus membayar ratusan juta rupiah ini karena kondisi ekonomi juga yang tidak mampu untuk membayar ratusan juta rupiah ini, sehingga pada tanggal 27 Agustus lalu, pihak keluarga pasien sudah menyurati pemerintah Kota Medan agar mengecek langsung ke Rumah Sakit Columbia karena ada kejanggalan-kejanggalan kenapa bisa tagihan sampai ratusan juta itu, begitu deh. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Rehtin sudah melakukan wawancara bersama Wali Kota Medan, Bobi Nasution, berikut keterangannya. Selama yang sejauh ini itu memang bayar pribadi, tahu saya betul ya Pak Madwar. Karena di situ memang ketika masuk, nah itu pasiennya menyatakan bayar sendiri. Nah, ada contoh kasus kemarin kayak di rumah sakit Advent. Nah, yang ya itu ya, kalau memang pasiennya
uh, dari awal ditanggung oleh pemerintah, ini sudah wajib ditanggung pemerintah. Namun kayak Kolombia itu banyak paket-paket, saya lihat paket-paket kesehatan untuk COVID itu memang dinyatakan bayar pribadi. Nah, sebenarnya kalau saya dari awal bayar pribadi sudah kesepakatan antara rumah sakit, nah ini kita juga bingung nanti nih, karena ada beberapa dokumen yang menunjukkan, tapi saya belum cek yang di situ ya, karena beberapa dokumen yang menunjukkan mereka memang menyangkuti bayar sendiri, karena pelayanannya juga setahu saya berbeda di Kolombia ini dengan di rumah-rumah sakit yang lainnya itu. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Sejumlah perwakilan organisasi profesi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat mengadu ke Kepala Dinas Kesehatan. Perwakilan organisasi profesi ini adalah Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Mereka datang untuk menuntut haknya dipenuhi sebagai tenaga kesehatan. Satu di antaranya adalah terkait insentif sebagai vaksinator. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sulbar, Samuel Mesa Karaeng, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Samuel. Halo, selamat sore Mbak. Iya, rekan Samuel, bisa Anda informasikan berapa jumlah vaksinator di Kabupaten Mamasa ini totalnya? Ya, baik pemirsa dan Mbak Dea, saya dapat informasikan bahwa vaksinator di Kabupaten Mamasa itu sebanyak kurang lebih 400 orang. 400 orang ini tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Mamasa, Mbak Dea. Oke, lalu berapa sebenarnya insentif vaksinator di Mamasa ini hingga sampai mereka mengadu seperti ini? Ya, betul bahwa insentif vaksinator di Kabupaten Mamasa itu telah dibayarkan oleh Dinas Kesehatan untuk maksud saya untuk masa 6 bulan sebanyak Rp300.000 untuk per orang setiap bulannya. Namun dari 300.000 itu dipotong 10% pajak, sehingga total yang diterima setiap nakes itu hanya kurang lebih 270.000. Nah, jika 270.000 itu dibagi dalam setiap harinya, maka gaji vaksinator ini hanya menerima kurang lebih 9.000 per harinya. Nah, ini yang kemudian diprotes oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Mamasa sebab dianggap tidak layak. Begitu, Dea. Oke, lalu Samuel, upaya apa saja nanti yang akan dilakukan nakes ini ke depannya untuk mendapatkan haknya? Iya, dapat saya informasikan bahwa kemarin sore sejumlah perwakilan dari organisasi profesi tenaga kesehatan di Kabupaten Mamasa itu mendatangi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa untuk menuntut haknya. Namun menurut pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa bahwa karena mereka datang atas nama lembaga organisasi, maka seharusnya yang mereka temui itu adalah pimpinan tingkat daerah, dalam hal ini Bupati Kabupaten Mamasa. Olehnya itu, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari sejumlah perwakilan organisasi profesi ini, mengatakan bahwa mereka akan menemui langsung Bupati Mamasa yang dijadwalkan dalam pekan ini. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Samuel juga sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Mamasa, Hajai Estaga. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, tadi organisasi profesi kan datang menyampaikan masukan-masukannya. Itu semua untuk perbaikan ke depan. Jadi intinya beberapa masalah yang dia sampaikan, mulai dari banyak regulasi yang tidak tersosialisasikan baik sampai ke puskesmas, sampai kepada masyarakat dalam hal penanganan COVID-19. Yang kedua, mereka masukannya harusnya ada semacam perlindungan hukum terhadap
tenaga-tenaga kesehatan yang misalnya mengalami masalah dalam melaksanakan tugasnya. Yang berikut pelaksanaan tugas penanganan COVID termasuk vaksinasi ini kan sangat beresiko. Tapi tidak harus dilaksanakan karena itu adalah ranahnya kesehatan, sehingga memang perlu untuk diperhatikan kesejahteraannya, termasuk di dalamnya nakes itu inti ya kan sudah jelas nih di mana-mana bahwa yang diterima itu kan 300. Pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas mulai dilakukan daerah-daerah di Indonesia, tak terkecuali di Palembang, Sumatera Selatan. Di Palembang, PTM terbatas dimulai seusai penurunan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dari level 4 menjadi PPKM level 3. Pembelajaran tatap muka yang sudah diterapkan di Palembang ini ternyata belum berdampak pada penjualan perlengkapan sekolah, sebab selama setahun sekolah daring membuat orang tua tidak membelikan perlengkapan sekolah untuk anaknya. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Sumsel, Hartati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Hartati. Ya, selamat siang Dea. Iya, tadi bisa Anda informasikan bagaimana detailnya terkait penjualan seragam sekolah selama belajar daring ini di Palembang? Ya, terima kasih Dea. Saat ini di Palembang sudah mulai diberlakukan pembelajaran tatap muka walaupun jumlahnya terbatas dan terdiri maksimal 25% dari kapasitas sekolah. Selama daring ini toko-toko seragam pakaian hanya terpaksa tetap buka walaupun pengunjung sangat minim atau bahkan tidak ada, sehingga mereka terpaksa memperlakukan shift bekerja, 1 minggu bekerja dan 1 minggu lagi tidak bekerja. Jadi dari sekian banyak jumlah karyawan yang ada itu dibagi menjadi 2 agar mengefisiensikan pembayaran tenaga kerja, karena memang selama daring tidak ada masyarakat yang berbelanja. Kalaupun ada itu pun sangat minim sekali jumlahnya. Ya deh. Oke, lalu kan sekarang juga sudah sejumlah sekolah sudah mulai melakukan PTM terbatas itu tadi ya. Bagaimana dampaknya dengan penjualan saat ini? Apakah sudah ada sejumlah konsumen yang datang, lalu jenis apa yang paling banyak diburu ini untuk peralatan sekolah? Iya dia. Dari tinjauan di Lorong Basah Pasaran 16 Ilir di toko Safari Radengat, saat saya mewawancara di sana, menurut petugas toko Wendy mengatakan bahwa hingga saat ini belum terlalu banyak masyarakat yang berbelanja. Itu pun kalaupun datang hanya untuk sekedar melihat dan bertanya berapa harga pakaian, apakah cocok dengan budget mereka ataupun tidak. Jika memang cocok sesuai dengan harga, mereka baru akan membayar, ataupun masih menawar-nawar dan mencari pakaian yang sesuai dengan budget yang disediakan. Oke, nanti berdasarkan informasi yang Anda dapatkan juga, apakah sudah diketahui alasannya mengapa penjualan seragam ini masih sepi, padahal itu tadi pembelajaran tatap muka terbatas juga sudah mulai dilakukan? Iya, dia. Umumnya orang tua ini membelikan pakaian anaknya biasanya, apalagi untuk yang sekolah dasar, itu biasanya ukurannya tingkat lebih besar daripada usia itu sendiri, sehingga bisa dipakai hingga 2 atau 3 tahun ke depan. Dan selama daring 1 tahun ini, itu tetap bisa digunakan karena ukurannya tapi yang lebih besar dari ukuran sebenarnya anak tersebut. Jadi saat ini kalaupun orang tua itu membelikan pakaian baru untuk anaknya, itu pun karena memang benar-benar ukuran tubuh anaknya sudah tidak pas lagi dengan ukuran yang ada saat ini. Apalagi saat pandemi ini kondisi ekonomi masyarakat terdampak PHK dan sebagainya juga membuat daya beli masyarakat turun, sehingga mereka itu juga berhemat untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk juga untuk memenuhi kebutuhan seragam sekolah anak-anak. Iya, dia. Terima kasih rekan wartawan dari Tribun Sumsel, Hartati, untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat siang. Kita beralih ke informasi berikutnya. Polsek Siau Timur, Polres Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro atau Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara menggelar operasi justisi pada hari ini, Rabu 1 September 2021.
Operasi berlangsung di depan kantor resort GMIST Siau Timur. Operasi justisi ini menyasar para pengendara yang melanggar protokol kesehatan serta peraturan lalu lintas. Dalam operasi itu, aparat kepolisian pun menjaring puluhan pengendara yang masih tidak taat peraturan. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Manado, Octavian Hermansyah, yang kini akan menyampaikan laporan. Halo, Octavian. Halo, rekan Vian, bisa mendengar saya? Ya. Iya, bagaimana dengan suasana pelaksanaan operasi justisi yang dijalankan ini oleh Polres Kepulauan Siau Tagulandang, Biaro? Baik, terima kasih Mbak Dea. Dapat kami laporkan terkait pelaksanaan operasi justisi yang dilaksanakan oleh Polsek Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro, di mana para petugas yang melaksanakan operasi berjaga di ruas jalan yang menghubungkan Kota Ulu dan juga Kota Ondong. Dalam pelaksanaan operasi ini, petugas menjaring beberapa pelanggar yang kedapatan masih abai dengan protokol kesehatan seperti penggunaan masker. Selain itu, petugas juga menyasar beberapa pelanggar lalu lintas yang kedapatan melanggar atau melakukan pelanggaran secara visual, baik itu tidak mengenakan helm maupun menggunakan knalpot bising atau racing. Demikian rekan Dea. Oke, dari pantauan Anda tadi di lokasi puluhan yang terjaring itu tadi, yang paling banyak melakukan pelanggaran apa? Apakah protokol kesehatan atau teknis mengemudi? Dari pantauan kami di lokasi pelaksanaan operasi sendiri, terlihat antara pelanggar protokol kesehatan maupun pelanggar lalu lintas itu bervariasi jumlahnya, tapi lebih didominasi oleh pelanggar protokol kesehatan, di mana sebagian besar pelanggar itu umumnya tidak mengenakan masker saat berkendara ataupun beraktivitas di luar rumah. Demikian rekan Dea. Oke, Vian, lalu sanksi apa yang diberikan oleh petugas kepada para pelanggar ini? Khusus untuk pelanggar protokol kesehatan, petugas ketika dihentikan para pengendara tersebut, petugas mewajibkan untuk mencari masker untuk dikenakan sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah itu mereka diberikan edukasi oleh petugas agar supaya bisa lebih disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Sedangkan untuk para pelanggar lalu lintas, khususnya yang tidak mengenakan helm, hal yang sama juga dilakukan, yakni dengan menyuruh para pengendara untuk mencari helm sebelum melanjutkan perjalanan. Begitupun untuk penggunaan knalpot racing langsung diambil tindakan dalam bentuk penggantian knalpot standar di tempat operasi itu sendiri. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Octavian Hermansyah melaporkan dari Kepulauan Sitaro. Selamat kembali bertugas. Terima kasih, selamat sore. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sejumlah masyarakat adat yang merupakan pemilik hak ulayat melakukan aksi pemalangan tempat pemakaman pasien COVID-19 di Kota Sorong, Papua Barat. Absalon Malasema berusia 46 tahun, salah seorang pemilik hak ulayat dan juga Ketua Himpunan Pribumi Sesorong Raya mengatakan tempat ini merupakan areal sengketa. Malasema menyebut hingga kini tidak ada iktikat baik dari pemerintah Kota Sorong untuk menyelesaikan persoalan tanah tersebut. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Papua Barat, Sahwan Asari Raharusun, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Sahwan. Halo, Dea. Rekan Sahwan, bisa Anda informasikan kenapa masyarakat adat pemilik hak ulayat ini memalang pemakaman COVID-19 di Sorong? Ya, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, pemalangan yang terjadi di Kota Sorong ini adalah dampak dari dua persoalan, yakni persoalan air bersih, tempat air bersih dan juga pemakaman umum yang hingga hari ini belum juga diselesaikan oleh pemerintah dan juga masyarakat adat. Sebab untuk wilayah pemakaman COVID sendiri sekitar 22 hektar itu luasannya sekitar 22 hektar hingga hari ini belum diselesaikan oleh pemerintah dengan dua marga, yakni marga Malaseme dengan
marga dengan marga Malibela. Kedua marga ini bersengketa tanah pekuburan COVID-19 ini hingga 2020 kemarin belum ada penyelesaian, dan menurut wawancara kami pihak yang bersengketa telah dipertemukan, namun belum ada kesepakatan. Pada saat pertemuan tersebut ada keterangan dari pemerintah bahwa sudah ada sertifikat yang diatasnamakan, yang dibuat oleh pemerintah kota atas nama pemerintah kota, sehingga membuat salah satu marga atau keret yang ada di Kota Sorong yang juga anak asli suku Moi di Kota Sorong merasa kecewa dan melakukan pemalangan di pekuburan COVID sendiri. Ya, lalu setelah pemakaman ini dipalang ya, aksesnya ditutup, lalu bagaimana dengan proses pemakaman pasien COVID-19 di Sorong nantinya, Safwan? Iya, setelah pemalangan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat adat di Kota Sorong ini, proses pemakaman COVID untuk pasien COVID yang ada di Kota Sorong sementara waktu dihentikan karena permintaan dari pihak keluarga agar tanah tersebut harus diselesaikan oleh pemerintah, dalam hal ini Wali Kota Sorong, untuk tidak ada lagi permusuhan ataupun masalah lain yang akan timbul antar kedua belah pihak tersebut. Safwan, ini pemalangan dilakukan secara adat ya. Lalu bagaimana konsekuensinya jika ada yang mencabut tanpa pengetahuan keluarga ini nantinya tiba-tiba? Ya, tentu kalau untuk pemalangan ini kan ada dilakukan secara adat. Tentu tidak, mereka juga sebagai masyarakat adat, kalau misalkan ada yang sengaja untuk membongkar palang tersebut, mereka akan membawa ke Mahkamah Agung kalau tidak salah, seperti begitu. Namun ada juga konsekuensi secara adat, yakni ada juga bencana alam dan lain-lain. Itu kan kepercayaan masyarakat sekitar, dan juga bahkan ada yang lebih mengerikan lagi, yaitu perang antar suku, karena pemilik hak wilayah tidak menerima perlakuan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mencabut palang tersebut. Kalau seandainya palang tersebut dicabut tanpa sepengetahuan keluarga, begitu dia. Baik, terima kasih rekan Tribun Papua Barat, Safwan Asari, untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu
Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Terima kasih Anda masih setia menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya.
Seorang kakek berusia 55 tahun di kota Serang ditemukan tewas dengan luka di bagian leher. Korban bernama Asni, warga kampung Masigit, Kelurahan Masjid Priai, Kecamatan Kasemen. Kakek itu ditemukan meninggal dunia pada Selasa 31 Agustus oleh seorang warga setelah berhasil membuka paksa pintu rumahnya. Tetangga mengaku sempat mendengar Asni berteriak minta tolong sebelum ditemukan meninggal dunia. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Banten, Milda Niati, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Milda. Iya, halo Dea. Rekan Milda, bisa Anda ceritakan kronologi lengkap kejadian ini bagaimana? Jadi kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tepatnya pukul 2 siang. Nah, saat itu pelaku dan korban, suami istri ini, dia sedang berada di dalam rumah. Dan kondisinya rumah itu hanya ada mereka berdua. Dan sedangkan anak-anak beliau yang berjumlah 4 orang itu sedang berada di luar rumah begitu. Nah, ketika pukul 2 itu si Asni, si pelaku ini, si korban ini maaf, dia meminta kepada Holiah untuk berhubungan badan. Namun Holiah itu dia menolak lantaran dia baru saja pulang dari Arab Saudi setelah 8 tahun dia bekerja di sana. Nah, Holiah ini dia mencoba untuk mengkomunikasikan kepada Asni agar berkomunikasi dengan kiai atau ustadz setempat untuk mengungkapkan bahwasanya berhubungan badan setelah 8 tahun tidak berkomunikasi itu apakah hukumnya boleh atau tidak begitu Dea. Oke. Nah, setelah itu terjadi cekcok di antara keduanya dan selain itu juga dipicu oleh adanya ekonomi ya Dea. Ekonomi juga menjadi faktor penyebabnya. Nah, saat itu Holiah menolak untuk menerima ajakan dari Asni, kemudian Asni mencoba untuk menyeret Holiah dan saat itulah terjadi cekcok di antara keduanya. Oke, berarti Asni ini merupakan korban pembunuhan dan yang dilakukan oleh istrinya sendiri, ya. Lalu bisa Anda informasikan sehari-hari pelaku ini seperti apa kegiatannya, Milda? Nah, selama sehari-hari pelaku adalah seorang ibu rumah tangga. Selepas pulang dari Arab Saudi dia tidak bekerja. Setelah itu juga si korban bernama Asni, dia juga sebagai buruh pengangguran lepas sehingga dia tidak mempunyai pekerjaan tetap. Nah, dari itulah mungkin antara keduanya itu ada kekurangan ekonomi ya Dea ya. Sehingga terjadilah ya cekcok, kemudian ini bukan termasuk dari pembunuhan berencana lantaran spontan saja. Jadi ada upaya tarik menarik, kemudian ada kekerasan juga yang awalnya dilakukan oleh si suami dari Holiah ini. Lalu setelah itu Holiah mencoba untuk melawan si suaminya dan dia juga sempat digigit tangannya oleh korban ini sendiri. Nah, akhirnya Holiah respect dan dia melakukan pencekikan, menyekik si korban ini sampai meninggal dunia. Dia juga tidak tahu kalau misalkan Asni itu meninggal setelah dia mencekik, kemudian tangannya dilepaskan dari gigitannya, dia langsung lari ke kamarnya dan mengunci pintu selama 45 menit ya. Oke, lalu bagaimana untuk proses hukum terhadap istri korban ini? Nah, selama itu juga esoknya pada hari Rabu polisi telah berhasil menangkap istri dari Asni ini sendiri sehingga dia dikenakan pasal 44 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga sehingga dikenakan hukuman penjara 15 tahun ya. Baik. Tribuners, tadi juga rekan Milda sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres Serang Kota, AKBP Maruli Achilles Hutapea. Berikut keterangannya. Kasus ini cukup unik, di mana yang menjadi pelaku adalah wanita. Kami akan lakukan tes psikologi kepada pelaku. Apakah ada motif lain sehingga perbuatan ini bisa terjadi. Adapun
kejadiannya adalah ditemukan seorang laki-laki pada pukul 16.30 di Kecamatan Kasmen. Sesosok laki-laki yang sudah menjadi mayat di dalam rumah, di tubuhnya korban ditemukan luka di sekitaran leher, kemudian ada luka memar di sekitaran dada, dan ada luka goresan di tangan, dan ada luka goresan di kaki. TKP ada di dalam sebuah rumah, dan di dalam rumah tersebut kita temukan seorang wanita. Kita mengecek identitas dan kartu keluarga bahwa wanita tersebut adalah istri dari korban. Setelah mendalami pemeriksaan dari TKP, kami melakukan rekonstruksi dan gelar perkara bahwa kronologis Sejumlah calon pegawai negeri sipil akan melaksanakan SKD di Kota Kendari mulai 2 hingga 28 September 2021 mendatang. Pelaksanaan SKD bagi CPNS ini menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT. Kepala UPT BKN Kendari Budi Haryanto mengatakan jadwal SKD ini dibagi menjadi 2 dan detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun News Ultra Amelda Devi Indriani yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Amel. Halo dia. Bisa Anda informasikan ini apa saja yang perlu dipersiapkan bagi para peserta SKD CPNS 2021 di Kota Kendari? Iya dia. Jadi bagi para peserta SKD CPNS nanti yang dimulai besok tanggal 2 September hingga 28 September ini, peserta harus membawa KTP, kemudian kartu peserta CPNS dan beberapa dokumen yang ia daftarkan saat registrasi CPNS, sehingga data-data tersebut akan digunakan pihak BKN untuk menyesuaikan data si pelamar dengan yang diupload. Kemudian para peserta juga diwajibkan membawa swab antigen ataupun PCR. Untuk PCR sendiri yang 2 kali 24 jam dan untuk antigennya itu 1 kali 24 jam. Kemudian pihak BKN juga menyarankan agar peserta membawa pensil sebagai alat untuk membantu mengerjakan soal perhitungan. Seperti itu dia. Oke, lalu bagaimana dengan teknis pelaksanaan tes SKD CPNS di Kendari ini? Iya Dea, untuk pelaksanaan SKD CPNS di Kota Kendari, pihak BKN membagi 2 jadwal. Jadwal pertama itu jadwal pertama dilaksanakan tanggal 2 hingga 15 September di titik lokasi UPT BKN Kendari yang berada di Kelurahan Tipulu, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan lokasi kedua itu dijadwalkan 14 hingga 28 September. Itu lokasinya mandiri untuk BKN Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi untuk lokasi itu nanti untuk saat ini pihak BKN belum bisa memberitahukan lokasi mandiri itu karena masih sementara proses persiapan. Kemudian untuk teknisnya sendiri, awal kedatangan peserta itu menunjukkan hasil swab antigen atau PCR-nya kepada tim kesehatan. Kemudian setelah itu melakukan peserta diarahkan untuk mencuci tangan, kemudian diukur suhunya dan diarahkan ke tenda menunggu yang telah disiapkan pihak BKN. Setelah itu peserta akan melakukan registrasi. Registrasi ini pihak BKN menggunakan alat pendeteksi wajah, sehingga ketika peserta berada di depan kamera, maka data yang dimasukkan dalam saat registrasi di akun SSN sesuai dengan berkas yang dibawa.
Kemudian setelah registrasi, peserta akan diberikan PIN tes SKD CPNS. Setelah itu dilakukan lagi pengecekan suhu. Setelah dilakukan pengecekan suhu, peserta akan menunggu di ruang tunggu, sekaligus diperlihatkan tutorial cara mengoperasikan CAT. Setelah itu masuk ke ruangan. Dan untuk pelaksanaannya ruangan SKD ini dibatasi 30% dari jumlah kapasitas normalnya. Jadi sekiranya satu ruangan itu 30 hingga 40 peserta. Nah, kemudian setelah itu sebagai informasi tambahan, peserta juga bagi yang didapati suhunya di atas 37,3 derajat Celcius maupun hasil swab dan antigennya positif, pihak BKN juga menyediakan ruangan khusus bagi mereka. Jadi mereka tetap bisa melaksanakan tes CPNS, namun di ruang terpisah. Sementara bagi peserta yang positif COVID, dalam masa perawatan atau isoman, itu disarankan pihak BKN untuk segera melapor ke instansi masing-masing, agar dijadwalkan ulang. Seperti itu. Baik, lalu di mana peserta bisa memperoleh informasi atau mengetahui jadwal ujian mereka? Ya, untuk jadwal ujian, pihak BKN menyarankan agar para peserta mengecek jadwal di instansi masing-masing, di akun instansi masing-masing. Jadi ketika peserta memasukkan akun CPNS mereka di aplikasi SSN, itu akan tertera di mana lokasi dan jadwal yang akan mereka laksanakan. Untuk diketahui juga pelaksanaan CPNS ini dibagi menjadi 4 sesi per harinya. Kecuali di hari Jumat itu dilaksanakan 2 sesi saja. Demikian Baik. Tribuners, tadi rekan Amel juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala UPT BKN Kendari, Budi Haryanto. Berikut keterangannya. Kalau terkait jaringan kita kan pakai jaringan internet dari pusat VPN VPN. Kebetulan servernya juga ada di sana Pak. Nah, kita jaringannya dari sana. Nah, pas pelaksanaan di sini kita sudah siapkan aplikasinya. Nah, dari aplikasi itu nanti pas dia login juga sudah ada kameranya. Di aplikasi itu langsung ada kameranya Pak. Jadi setiap pergerakan atau peserta bisa dimonitoring dari kamera webcamnya, rekam kamera di pusat. Jadi jauh ini optimis lancar? Iya, misalnya lancar. Karena kemarin waktu sekolah kedinasan kita selenggarakan juga lancar Pak. Ada lagi Pak. Soal ini Pak, seperti informasi itu di mana masyarakat bisa peroleh Pak? Untuk kan waktu dekat ini masih simpang siur, ada kayak teman saya sempat bertanya juga, ada yang tanggal 2 dan yang tanggal 19, mereka masih kayak bingung gitu untuk dapat informasi yang jelas. Itu bisa cek. Untuk informasi yang jelas bisa dilihat di linknya instansi masing-masing. Dia mendaftar misalnya di Kejaksaan, coba buka linknya di Kejaksaan, nanti di situ tercetak misalnya si A dia ujian hari ini tanggal ini sesi keberapa, di situ ada semua nanti di linknya instansi masing-masing. Kalau kita hanya mendapatkan, kalau kita hanya daftar globalnya, nanti yang daftar rinciannya itu dari instansi yang masing-masing. Nah, itu Pak, seperti tadi yang Bapak sampaikan, ya kan kalau kayak lokasi itu nanti dari pusat yang tentukan langsung, itu biasanya berapa hari sebelum pelaksanaan? Untuk yang di Tilak Mandiri kan pelaksanaan tanggal 14. Mungkin tanggal 7 sudah mulai reaksi untuk persiapannya sampai tanggal 12. 13 kita sudah ready semua, 14 tinggal pelaksanaannya. Kita beralih ke Provinsi Kepulauan Riau. Seorang penjual cendol bernama Budi menjadi korban pembunuhan di Lubuk Baja, Batam beberapa waktu lalu. Pria berusia 40 tahun itu menghembuskan nafas terakhir setelah ditusuk menggunakan benda tajam. 1 bulan seusai kejadian, polisi pun berhasil menangkap pelaku pembunuhan berinisial SP seusai pelariannya. Polisi kemudian menggelar rekonstruksi pembunuhan itu pada hari Selasa 31 Agustus kemarin, bertempat di kawasan Pasar Tos 3000, tepatnya di depan Shopping Center Samarinda. Tersangka dan sejumlah saksi turut dihadirkan.
Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Batam, Noven Simanjuntak, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Noven. Halo, rekan Noven. Ya, halo Dea. Noven, setelah pelaku ini berhasil ditangkap, apakah sudah diketahui juga motif atau alasan pembunuhan ini? Ya, baik Dea, kami laporkan bahwa memang motif daripada pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka setelah akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian, yakni adanya dikarenakan memang dia mengaku dendam kepada korban yang dikarenakan adanya perebutan lahan parkir di kawasan Pasar Tos 3000 Jodoh ini. Seperti itu, Dea. Oke, lalu berdasarkan rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan ini, bagaimana kronologinya? Ya, baik Dea. Memang untuk kronologi dari kejadian ini, bahwa memang si pelaku mengaku dendam dan dikarenakan si korban ini mengungkit almarhum daripada si tersangka, dan pula adanya perebutan lahan parkir ya, yang dimana si korban mengaku bahwa untuk perizinan pengambilan uang parkir harus mengantongi izin dari korban, seperti itu. Sedangkan si tersangka ini sendiri merupakan menggantikan posisi temannya yang dari sebelumnya juga memarkir di lokasi kawasan Tos 3000 Jodoh tersebut, sehingga tepatnya pada 9 Mei 2021 yang lalu, Minggu sore, sempat terjadi percekcokan antara tersangka dan juga korban, yang dimana hal itu berujung kepada pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka kepada korban, tepatnya di halaman shopping center Samarinda. Oke, lalu tadi juga informasinya pelaku ini sempat kabur ya. Kemana pelaku itu kabur dan berapa lama juga ia kabur seusai membunuh korban? Ya. Rekan Noven? Halo? Seperti itu, Dea. Rekan Novel, tadi suara Anda tidak terdengar, boleh diulangi? Halo? Bisa diulangi, Dea? Iya, Noven, kemana waktu itu dan berapa lama pelaku kabur seusai membunuh korban? Sepertinya tidak ada suara. Halo? Kami memohon maaf Tribuners, sebelumnya terjadi kesalahan. Kita menuju ke informasi selanjutnya terlebih dahulu.
Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dilanda banjir sejak Sabtu 28 Agustus lalu. Sempat dikabarkan mulai surut, namun wilayah itu kembali direndam banjir dan makin meluas pada Selasa 31 Agustus kemarin. Akibatnya ribuan rumah warga pun terendam banjir. Selain menggenangi rumah warga, banjir juga menggenangi area persawahan warga. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Timur, Hardiansyah Abdi Gunawan yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Hardi. Halo. Ya, Hardiansyah, bisa Anda informasikan bagaimana Anda gambarkan kondisi terkini dari banjir di Kabupaten Wajo? Ya, terima kasih rekan dia. Secara umum, banjir di Kabupaten Wajo terjadi pada Sabtu 28 Agustus 2019 lalu. Banjir pada saat itu sempat melanda 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo. Dan hari ini sudah ada beberapa kecamatan yang surut, tetapi masih tersisa 5 kecamatan yang masih terdampak banjir pada Rabu 1 September 2021 ini. Terkhusus di Kecamatan Tempe sendiri, ada 11 kelurahan yang terdampak banjir. Dari 11 kelurahan itu tercatat ada 2.519 rumah yang terdampak banjir yang dihuni oleh 3.352 kepala keluarga, dan jumlah jiwa itu ada 8.862 jiwa. Selain menggenangi rumah warga, banjir di Kecamatan Tempe ini juga menggenangi 10 sekolah, 9 sarana ibadah, 5 sarana kesehatan, dan 2 kantor pemerintahan. Selain fasilitas umum juga, banjir di Kecamatan Tempe ini terkhusus menggenangi ada 548 hektar areal persawahan. Seperti itu rekan Dea. Oke, lalu apa sebenarnya penyebab banjir di Kabupaten Wajo ini? Karena juga sudah berhari-hari ya. Ya, betul sekali rekan Dea bahwa penyebab banjir di Kabupaten Wajo ini perlu kita ketahui bahwa Kabupaten Wajo ini berada di pesisir Danau Tempe. Dan Danau Tempe sendiri itu setiap tahunnya meluap akibat ada 2 sungai yang bermuara di Kecamatan Tempe, itu ada Sungai Bila dan Sungai Walenai. Intensitas hujan di daerah hulu menjadi salah satu penyebab banjir di Kabupaten Wajo. Terlebih lagi faktor pendangkalan Danau Tempe yang saat ini semakin parah. Seperti itu rekan dia. Oke, lalu bagaimana sekarang saat ini kondisi warga yang masih terdampak banjir? Apa saja yang mereka butuhkan? Ya, sejauh ini dikabarkan bahwa terkhusus di Kecamatan Tempe ini belum ada warga yang mengungsi, tetapi pemerintah mencatat bahwa korban yang terdampak banjir itu membutuhkan bambu. Bambu itu digunakan untuk sebagai titian jalan dari rumah ke rumah untuk menghindari banjir. Kemudian warga juga membutuhkan bantuan air bersih. Terkhusus pada warga yang terdampak di sektor pertanian, selain membutuhkan para petani di Kabupaten Wajo ini terancam merugi karena padi-padi yang siap panen itu terdampak banjir sehingga membutuhkan bantuan berupa benih. Seperti itu rekan Dea. Baik. Tribuners, tadi rekan Hardiansyah juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Camat Tempe. Supardi, berikut keterangannya. Kami sampaikan bahwa di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo saat ini terkena banjir. Ada dari 16 kelurahan, ada 11 kelurahan yang terdampak banjir, mulai dari ketinggian 30 cm sampai 250 cm. Ada 5 kelurahan yang tinggi airnya mencapai 2 meter ke atas. Jumlah KK yang terdampak banjir adalah 3.352 dengan jumlah rumah 2.514, termasuk fasilitas pendidikan ada 10 unit dan fasilitas kesehatan ada 5 unit. Kebutuhan masyarakat saat ini adalah bambu untuk membuat titian. Nah, ini yang terdampak mulai dari hari Sabtu sampai pada hari ini, sehingga masyarakat membutuhkan bambu untuk dipergunakan dari rumah menuju ke jalan raya. Pak, ada berapa jiwa yang terdampak banjir kali ini? Jumlah jiwa itu mencapai 8.832 jiwa terkena banjir.
Kita beralih ke informasi berikutnya. Kasus pemerasan yang dilakukan oleh 2 oknum lembaga swadaya masyarakat atau LSM di Kabupaten Sampang, Madura kini sudah rampung. Hal itu dibuktikan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang di mana keduanya divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa atas nama Rizky berusia 42 tahun dan Amir Hamzah 38 tahun itu lebih ringan dari tuntutan jaksa. Kedua terdakwa juga tidak melakukan banding terhadap putusan hakim. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Madura, Hanggara Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Hanggara. Halo rekan Dea. Hanggara, bisa Anda informasikan berdasarkan yang sudah Anda dapatkan di datanya dari liputan Anda tadi, alasan kedua terdakwa ini mendapatkan keringanan dari tuntutan jaksa 1 tahun 10 bulan, apa? Siap, terima kasih rekan Dea. Sebenarnya kan memang 2 tersangka ini dituntut oleh JPU atau Jaksa Penuntut Umum 1 tahun 10 bulan seperti itu. Namun hal ini divonis oleh Pengadilan Negeri Sampang yang pada saat itu hakimnya Afrizal bahwa tersangka divonis memang lebih ringan dari tuntutan jaksa tersebut. Hal itu disebabkan karena pertimbangan kedua terdakwa ini saat menjalankan sidang dinilai sangat patuh dan sopan ketika jalannya sidang. Kemudian penyebabnya kedua terdakwa merupakan tulang punggung keluarga seperti itu, menurut penjelasan dari Hakim Pengadilan Negeri Sampang Afrizal. Oke, Hanggara, bisa Anda ceritakan kembali kronologi saat keduanya terjaring OTT saat itu? Siap rekan Dea. Jadi pada saat itu korban yang merupakan pelaksana proyek Pokmas pada tahun 2019, anggaran tahun 2019 maksud saya, terus mendapatkan tekanan dari kedua tersangka ini atau 2 terdakwa ini sehingga melakukan pelaporan, dan uang yang diminta oleh 2 tersangka ini sebesar sekitar 100 juta seperti itu. Dan pada saat itu korban memenuhi permintaan dari tersangka, yakni bertemu di salah satu kafe di Jalan Makbul, Kecamatan Sampang. Dan pada saat itu ada saling tawar-menawar dan korban hanya memiliki uang senilai 19 juta. Dan ketika penawar itu sudah disepakati oleh kedua tersangka, dan barulah datang pihak kepolisian seperti itu, dan baru terjadi operasi tangkap tangan. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Madura, Hanggara Pratama untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kami akan kembali dan mengajak Anda berwisata virtual ke Pantai Pecel yang menjadi favorit di kota Ketapang, Pontianak. Selesai jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru. Kembali di live update Tribuners, kita menuju informasi berikutnya dari Aceh. Majelis Hakim Pengadilan Negeri ID Aceh Timur menjatuhkan vonis hukuman pidana mati terhadap kedua terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Simpang Jernih, Aceh Timur. Kedua terdakwa yang divonis dengan hukuman pidana mati yakni M. Rizal Sitorus dan Rabu Sah. Keduanya merupakan warga Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur. Keduanya dengan sadisnya melakukan perencanaan pembunuhan, bahkan satu di antara mereka juga meruda paksa korban. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Rambi News, Seni Henry, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo, rekan Seni. Halo? Halo Mbak. Ya, bisa Anda informasikan bagaimana tadi jalannya proses sidang putusan terhadap kedua terdakwa pembunuhan berencana dan juga pemeriksaan terhadap ibu dan anak di Aceh Timur ini? Iya Mbak, dapat saya laporkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri ID Aceh Timur telah menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap kedua terdakwa perkara tindak pidana pembunuhan berencana dan pemerkosaan terhadap ibu dan anak di Simpang Jernih, Aceh Timur melalui sidang pembacaan putusan yang berlangsung secara virtual di Pengadilan Negeri ID Kabupaten Aceh Timur Selasa 31 Agustus 2021 kemarin. Kedua terdakwa yang divonis dengan hukuman pidana mati yaitu M. Rizal Sitorus atau MRS dan Rabu Sah atau berinisial R, keduanya warga Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur. Sidang pembacaan putusan Selasa kemarin dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Khalid AMD SHMH dengan dua hakim anggota yaitu Ike Ari Kesuma SH dan Reja Bastira Siregar SH dengan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Aceh Timur yaitu Hari Arfan SHMH, Seri Arida SH, dan M. Iqbal Zakwan SH. Vonis ini telah sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya, yang mana telah menuntut kedua terdakwa dengan hukuman pidana mati. Demikian, Mbak. Oke, lalu bagaimana dengan sikap terdakwa dan juga jaksa atas putusan hakim ini? Iya, Mbak. Atas putusan ini kedua terdakwa menyatakan sikap pikir-pikir. Begitu juga jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Aceh Timur menyatakan sikap pikir-pikir selama 7 hari ke depan pasca putusan untuk menentukan sikap selanjutnya, apakah menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding atas putusan tersebut. Demikian, Mbak. Oke, saat sidang tadi, rekan Seni, apa saja yang memberatkan kedua terdakwa ini sehingga akhirnya hakim memvonis hukuman mati? Iya, Mbak. Adapun hal-hal yang memberatkan kedua terdakwa berdasarkan keterangan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur, Semeru SH didampingi Kasih Intel Andi Zulanda SH dan Kasih Pidum Ivan Najar Alafi SHMH, mengatakan adapun hal-hal yang memberatkan kedua terdakwa sehingga dijatuhi hukuman pidana mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri ID sama seperti pertimbangan jaksa penuntut umum sebelumnya,
yang mana menurut jaksa hal-hal yang memberatkan bagi kedua terdakwa yaitu perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana disertai merudak paksa korban ini dilakukan dengan cara yang sangat sadis. Untuk diketahui bahwa terdakwa R adalah otak pelaku dalam kasus ini yang mana ia hanya melakukan pembunuhan berencana terhadap ibu dan anak, terhadap ibu SF 56 tahun dan anaknya NA 15 tahun yang mana jenazah kedua korban saat itu Senin 15 Februari 2021 ditemukan warga di bawah kolong tempat tidur rumahnya dalam kondisi tidak bernyawa, sehingga terdakwa R ini didakwa melanggar 2 pasal, yaitu pasal 340 KUHP dan Jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Sedangkan terdakwa MRS selain melakukan pembunuhan juga melakukan ruda paksa terhadap korbannya, seorang anak NA 15 tahun, yang mana saat itu korban diruda paksa dalam kondisi sekarat, sehingga dia terdakwa MRS ini didakwa melanggar 3 pasal, yaitu pasal 340 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 KUHP, dan pasal 76D Jo pasal 81 ayat 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Selain itu, perbuatan kedua terdakwa juga menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban. Hal yang memberatkan kedua terdakwa lainnya adalah para terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana lain dan perbuatan kedua terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat Kecamatan Simpang Jernih. Kajari Aceh Timur Semeru SH mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri di Aceh Timur yang telah mengabulkan semua tuntutan jaksa. Tuntutan pidana mati terhadap kedua terdakwa menurut Kajari telah sesuai dengan perbuatan kedua terdakwa yang telah melakukan pembunuhan berencana secara sadis. Demikian, Mbak. Baik. Terus tadi rekan saya juga sudah berhasil mendapatkan pernyataan dari Kepala Kejaksaan Aceh Timur, Semeru SH, berikut keterangannya. Dari pengadilan yang juga mengamini tuntutan kita untuk hukuman mati. Karena apa kita tuntut hukuman mati? Karena dua terdakwa ini, satu inisial R sebagai otak telah melakukan tindak pidana ini secara sadis dan terdakwa tidak kooperatif, dan perbuatan ini sangat meresahkan masyarakat. Dan untuk terdakwa MRS ini selain tindak pidana pembunuhan berencana juga melakukan pemerkosaan. Jadi saya kira apa yang kita tuntut adalah sudah sepatutnya, dan kita juga mengapresiasi tuntutan kita dikabulkan oleh Pengadilan Negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap JPU Pak dan terdakwa Pak? JPU sikapnya akan melihat dari terdakwa. Kita sesuai aturan kita, seandainya terdakwa menyatakan upaya hukum, kita juga akan melakukan upaya hukum. Jadi JPU pikir-pikir sesuai, kalau memang terdakwa pikir-pikir, kita pikir-pikir. Sekira 80% barang dagangan dari puluhan kios yang dihanguskan si jago merah di ujung Tanjung, Kabupaten Merangin tidak dapat diselamatkan. Kebakaran ini terjadi tepatnya di Kelurahan Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin pada hari ini Rabu 1 September 2021. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jambi, Darwin Sijabat, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Darwin. Halo Darwin. Ya, rekan Dea dan pemirsa. Darwin, bagaimana kronologis kebakaran yang menghanguskan puluhan kios ini? Bisa Anda informasikan? Ya, rekan Dea dan pemirsa, bahwa saat ini saya sedang berdiri di lokasi kebakaran yang terjadi sekitar pukul 4 dini hari tadi. Kebakaran ini yang diperkirakan berlangsung begitu cepat dan dapat menyebar hingga sekitar 40 kios yang berada di Kelurahan Pasar Bangko ini,
dapat hangus seketika, sehingga dari keterangan warga tadi barang yang hangus tersebut, barang milik pedagang tersebut 80% hangus, sementara untuk 20%-nya hanya dapat diselamatkan, namun 20% tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Seperti itu untuk ya, rekan ya. Oke, lalu yang menjadi korban terdampak kebakaran ini, mereka menjual apa saja? Ya, rekan dia dan pemirsa, bahwa dari kios ini kita sampaikan bahwa para pedagang ini menjual dari berbagai jenis, baik dari pakaian, aksesoris, hingga dari ada konter juga, dan toko dari warung makanan ringan. Dan ada juga di sini para pedagang menjual bensin, seperti itu rekan ya. Oke, karena ini menghanguskan banyak kios ya. Apa sebenarnya penyebab kebakaran ini dan juga berapa kerugian dari pedagang-pedagang yang diperkirakan, Darwin? Ya, untuk dugaan penyebab kebakaran ini hingga saat ini masih simpang siur. Namun dari keterangan warga bahwa kebakaran ini juga akibat dari hubungan arus pendek yang dapat di tengah deretan kios ini. Namun dari keterangan kepolisian dari tadi sampaikan bahwa untuk penyebab kebakaran ini nantinya masih dalam proses penyelidikan dan pemanggilan dari saksi-saksi oleh pihak kepolisian. Sehingga nantinya pihak kepolisian akan menyampaikan langsung seperti apa hasil identifikasi mereka terkait penyelidikan mereka terhadap penyebab kebakaran ini. Oke, Darwin, apakah sudah ada tindakan yang dilakukan pemerintah setempat atas musibah kebakaran yang terjadi? Ya, rekan ya, bahwa tindakan dari pemerintah bukan hanya dari pemerintah saja, bahwa tadi pihak kepolisian Merangin, kepolisian daerah Merangin, kepolisian Resort Merangin telah memberikan sembako kepada korban, termasuk juga tadi terdapat dari pemerintah Kabupaten Merangin setelah memberikan sejumlah bantuan. Namun untuk kedepannya dari para pedagang ini disampaikan Bupati Merangin yang meninjau langsung tadi lokasi ini berjanji akan menyediakan modal bagi para pedagang ini untuk membuka usaha kembali dengan bekerja sama dengan pihak bank. Bahkan untuk lokasi, Bupati juga berjanji bahwa akan merelokasi tempat atau menyediakan tempat yang akan ditempati para pedagang tersebut untuk kembali berjualan. Baik, Tribuners, tadi rekan Darwin juga berhasil mendapatkan keterangan dari Ketua Asosiasi PKL Merangin dan juga Kapolres Merangin dan Bupati Merangin. Berikut keterangannya. Kebakaran yang terjadi pada tepatnya sebelum subuh, kurang lebih sekitar jam 4.30-an lah. Itu saya mendapatkan informasi dari rumah bahwa telah terjadi kebakaran di ujung Tanjung. Maka dengan hal seperti itu saya ditelepon oleh para pedagang. Saya langsung datang ke tempat kejadian. Saya melihat ya sudah tidak mungkin lagi untuk diselamatkan karena apinya memanglah begitu besar dan hampir terbilang barang yang tidak bisa diselamatkan itu 80% yang memang tidak bisa diselamatkan. Adapun yang 20% itu sudah mungkin bisa terbilang sudah tidak layak pakai lagi lah itu. Nah, salah satu contoh bisa kita lihat itu ada motor yang terbakar meskipun bisa terselamatkan, tapi sudah ada ini. Itu ada 2 motor lagi yang sudah memang hangus yang memang tidak bisa lagi dipakai. Jadi ya sebagai pengurus pedagang PKL ini saya berharap dengan pemerintah bisa menempatkan mereka kembali karena memang saya paham persis mereka memang mata pencaharian mereka hanya di sinilah dan tidak ada lagi mata pencaharian sampingan-sampingan yang lain karena mereka ini juga dulu hasil dari penempatan dari toko eks terbakar. Namun untuk pemiliknya kurang dari 40 orang karena ada yang 1 orang memiliki 2 atau 3 kios juga ada. Ini kan ada dugaan dari para pedagang bahwa ada unsur kesengajaan karena di posisi ini akan ada pembangunan. Ini seperti apa kita menanggapi itu? Ya, kami dari kepolisian tetap masih lagi melakukan penyelidikan untuk penyebabnya karena kami juga harus memeriksa beberapa saksi-saksi yang sudah kami melihat daripada kejadian dari kebakaran tersebut. Kejadian
kebakaran yang diperkirakan jam 4.30 tadi, di mana ada sekitar 40 kios ludes terbakar. Sementara masih dalam proses pemadaman ini. Kita katalah semua pemilik kios nantinya akan kita relokasi. Jadi kita berikan dulu bagaimana solusi yang terbaik nanti. Kira-kira solusi dari pemerintah daerah apa? Kira solusi dari pemerintah untuk direlokasi kepada para pedagang ini. Dan kita akan bersama-sama dengan pihak bank, nanti akan kita penghubung bank untuk dapat meminjami modal. Juga nanti kita akan bekerja dengan Basnas untuk membantu korban modal awal. Kira-kira begitulah. Kita menuju Pontianak Tribuners, Pantai Sungai Kincil atau yang juga biasa dikenal dengan Pantai Pecal hingga kini masih menjadi tujuan wisata favorit bagi warga lokal. Bahkan pada musim libur, pantai yang terletak di Desa Kincil Pesisir, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang ini juga kerap dikunjungi wisatawan luar yang biasanya sedang berkunjung ke Ketapang. Singkatnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Pontianak, Nur Imam Satria yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, rekan Imam. Ya, halo, rekan Dea. Iya, Imam bisa Anda informasikan di waktu apa saja biasanya Pantai Pecal ini kerap dan juga ramai dikunjungi oleh warga? Iya, Dea. Jadi Pantai Pecal yang terletak di Desa Kincil Pesisir tersebut kerap ramai dikunjungi warga itu mulai dari sore hari. Bahkan menurut penuturan salah satu pedagang yang menjual makanan di sana menuturkan jika akhir pekan warga bahkan lebih ramai hingga 2-3 kali lipat ramainya ketika akhir pekan. Dan mereka berkunjung itu pada sore hari karena memang suasana sunset yang di sana untuk dinikmati oleh warga. Ya. Oke, lalu apa sebenarnya yang membuat warga masih kerap mengunjungi Pantai Pecal ini? Apa keistimewaan tersendirinya yang dimiliki Pantai Pecal ini? Jadi kenapa Pantai Pecal hingga saat ini masih digandrungi oleh warga lokal? Karena lokasi Pantai Pecal ini yang sangat dekat dari pusat kota, yang mana dari pusat kota lokasi Pantai Pecal itu sekitar 10 hingga 15 menit dari pusat kota itu sudah bisa sampai ke Pantai Pecal. Itulah yang menjadi warga tuh lebih memilih berkunjung ke Pantai Pecal untuk menikmati menyantai di sore hari. Ya. Memang mungkin apakah ada lagi daya tarik tersendiri dari Pantai Pecal ini? Ya, daya tarik selain suasana pantai, warga juga memilih Pantai Pecal tuh karena banyak kuliner yang tersedia di lokasi pantai. Jadi makanan di sana yang lebih utama tuh karena Pantai Pecal inilah yang menjadi daya tariknya, itu pecalnya di sana. Jadi setiap pedagang usaha di sana makanan itu selalu menjual pecel. Selain pecel juga banyak sekali kuliner-kuliner lain yang menjadi pilihan warga. Selain itu di pantai situ juga makanan-makanan kuliner-kuliner itu juga harganya terjangkau. Itulah yang membuat warga lebih memilih menikmati dan bersantai itu di sore hari itu di Pantai Pecal. Ya. Baik, Tribuners, tadi rekan Imam juga sudah berwawancara bersama seorang warga Ketapang, Mariana, berikut keterangannya. Kak, masih sering ke ini main ke Pantai Pecal? Sering. Masih sering? Masih. Alasannya apa Kak? Kakak tuh milih Pantai Pecal buat kakak nongkrong sama kawan-kawan. Di sana tuh indah Bapak pemandangannya. Indah ya pemandangannya? Kayak pantai-pantai lain pun kita masih bisa menikmati sunset. Di sana makanan di sana pun harganya terjangkau. Harga terjangkau lah ya, pas lah ya buat kocek-kocek anak-anak mahasiswa ya. Jadi nyaman, Bah. Oh, jadi nyaman di sana ya? Nongkrong dengan kawan-kawan pun kita
jadi lebih santai. Oke. Dan angin yang kencang sepoi-sepoi. Kak, Pantai Becal tuh jauh nggak sih dari tempat rumah kakak? Nggak jauh benar bang, dekat mah. Dekat nggak ya? Iya. Betul kayak dari sekitar 10 sampai 15 menit ke sana ya dari rumah kakak kan? Iya kurang lebih segitu. Gitu ya. Oke lah, siap. Makasih kak ya. Kita jalan-jalan lagi secara virtual ke Pantai Tribuners. Kali ini di Kota Padang terdapat objek wisata Pantai Air Manis yang kembali dibuka mulai hari ini Rabu 1 September 2021 dan pantauan tribunpadang.com di pintu masuk objek wisata yang dikelola Pemko Padang ini tampak beberapa petugas yang berjaga. Mereka memastikan protokol kesehatan diterapkan setiap wisatawan yang berkunjung. Pengunjung juga wajib memperlihatkan kartu vaksinasi. Untuk mengetahui lebih detail terkait objek wisata satu ini, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Padang, Rima Kurniati yang akan menyampaikan laporan. Halo, Rima. Halo, Dea. Rekan Rima, bisa Anda informasikan terlebih dahulu ini ya, selain Pantai Air Manis, apa mungkin ada objek lain di Padang yang kini mulai dibuka dan mewajibkan membawa kartu vaksin? Baik, Dea. Memang pemerintah Kota Padang melonggarkan aturan PPKM level 4, salah satunya membolehkan objek wisata dibuka kembali. Objek wisata ini sudah dibuka sejak 23 Agustus yang lalu. Terdapat beberapa objek wisata yang dikelola Pemko. Di situ diwajibkan untuk vaksin. Pengunjung yang datang harus menunjukkan bukti vaksin terlebih dahulu. Setelah itu baru boleh masuk. Selain di Pantai Air Manis, ada di Gunung Padang dan juga Pantai Pasir Jamba. Sementara objek wisata lainnya belum menerapkan wajib vaksin tersebut dikarenakan pengelolaannya bukan dari pemerintah Kota Padang sendiri. Begitu dia. Oke, lalu apakah ada dampak tersendiri terkait adanya aturan wajib vaksin ini terhadap kunjungan wisatawan ke objek-objek wisata itu? Rima. Memang dampaknya sangat signifikan dia. Sejak dibuka itu, keterangan dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang itu hampir sekitar 30% penurunan pengunjung ke objek wisata. Hal ini mengingat masih banyak warga yang belum mengetahui bahwa saat ini untuk masuk objek wisata harus menggunakan wajib vaksin. Oke, lalu sampai kapan akan diwajibkan ini wajib vaksin bagi wisatawan dan bagaimana juga dengan anak-anak yang memang belum boleh divaksin ya? Apakah tidak bisa masuk ke objek wisata itu? Baik ya, meskipun terjadi penurunan pengunjung wisata, tapi pemerintah Kota Padang menyatakan mereka komitmen untuk terus menerapkan wajib vaksin bagi wisatawan. Bagi wisatawan yang tidak menunjukkan bukti vaksin, mereka tidak bisa masuk ke objek wisata tersebut atau disuruh balik lagi. Sementara bagi anak-anak yang belum boleh vaksin, itu tergantung kepada orang tuanya. Apakah orang tuanya sudah divaksin atau belum? Jika orang tuanya sudah divaksin, maka mereka juga boleh masuk ke objek wisata tersebut. Karena anak-anak pastinya tidak lepas dari pantauan kedua orang tuanya. Dan juga komitmen untuk melaksanakan wajib vaksin bagi wisatawan ini juga sesuai dengan instruksi Kemendagri. Jadi walaupun omset menurun, pengunjung menurun, wajib vaksin tersebut terus akan dilakukan oleh pemerintah Kota Padang. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Padang, Rima Kurniati untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Banjir menggenangi Pekon Sukaraja dan beberapa lainnya di Kecamatan Semaka, Tanggamus akibat jebolnya tanggul Sungai Wai Sedayu. Banjir terjadi pada Selasa 31 Agustus kemarin sekira pukul 3 pagi dan langsung menggenangi permukiman dan pasar Sukaraja. Kabar terkini terkait banjir di Tenggamus ini akan disampaikan rekan wartawan Tribun Lampung, Tri Yulianto, yang kini sudah bergabung bersama kami untuk menyampaikan laporan. Halo, Tri.
Halo, rekan Tri. Halo. Iya, bisa Anda informasikan bagaimana ini kronologi terjadinya banjir di Semaka, Kabupaten Tenggamus? Oke, terima kasih Dea. Untuk banjir di sini adalah di Pokon Sukaraja. Sini lokasi Pokon dekat dengan Sungai Wai Sedayu. Kemudian di situ ada tanggul sungai. Nah, tanggul sungai itu yang jebol sehingga merusak pemakaman umum, kemudian rumah masyarakat dan menyebar ke pokon-pokon lainnya. Pokon di sini adalah pokon desa maksudnya. Lalu tadi juga berdasarkan liputan Anda di lokasi banjir ini, apa saja dampak dari banjir ini dan bagaimana kondisi terkini dari warga-warga yang terdampak? Untuk dampaknya yang jelas pemakaman umum rusak, kemudian material lumpur, bebatuan, segala macam masuk ke rumah warga. Kemudian jalan lintas Sumatera, khususnya di ruas Pokon Pagawara sama Wekrap, tertutup material banjir berupa bebatuan dan lumpur. Tapi saat ini sudah dilewati. Kemudian untuk saat ini masyarakat juga sudah membersihkan material-material banjir pada rumah-rumah mereka. Kemudian sekarang juga BPBD sudah mengoperasikan 3 ekskavator untuk membuat tanggul pada tanggul Sungai Wai Sedayu. Oke, baik. Terima kasih rekan wartawan Tribun Lampung, Tri Yulianto untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Oke, terima kasih. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal Tribun YouTube Tribun Network. Terakhir Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.